masukin dulu. Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi bersama Bilqis di video pembelajaran matematika. Di video pembelajaran kali ini kita masih akan melanjutkan materi di KD 3.10 dan 4.10. Dan sebelum dilanjutkan, kita berdoa dulu ya, supaya Allah memberikan kemudahan pemahaman kepada kita. Di video sebelumnya, kita telah membahas materi tentang hubungan antar garis. Kita ingat-ingat lagi yuk, apa saja? Yang pertama ada garis lurus, yaitu garis yang tidak terbatas atau bisa diperpanjang di kedua ujungnya. Yang kedua, sinar garis, yaitu garis yang diawali oleh satu titik sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah tak hingga. Yang ketiga, ruas garis, yaitu garis yang dibatasi oleh dua titik atau disebut juga dengan segmen garis. Yang selanjutnya ada garis vertikal dan garis horizontal. Garis vertikal adalah garis yang tegak dan garis horizontal adalah garis yang mendatar. Dan materi untuk kali ini adalah tentang hubungan dua garis. Nah teman-teman, jangan di skip ya videonya, karena kita akan belajar tentang garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berimpit. Wah, yang seperti apa ya? Disimak dengan baik ya teman-teman. Yang pertama adalah garis sejajar. Wah, yang seperti apakah garis sejajar itu? Dua garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Misalnya pada rel kereta api atau pada lintasan renang. Supaya lebih jelas, perhatikan gambar. Garis A dan B merupakan garis sejajar karena walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga, kedua garis tidak akan pernah berpotongan atau bertemu di satu titik. Garis sejajar disimbolkan dengan dua garis miring, sehingga gambar tersebut bisa ditulis A, dua garis miring, B, atau dibaca garis A sejajar garis B. Contoh lain, garis P sejajar dengan garis Q, garis X sejajar garis Y. Lalu, apakah garis M sejajar dengan garis N? Kita coba perpanjang kedua ujung garisnya ya. Wah, kedua garis tersebut bertemu di satu titik. Nah, hubungan dua garis seperti ini disebut dengan garis berpotongan. Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titik. Contoh lain, garis P dan Q merupakan dua garis yang saling berpotongan di titik O. Nah, titik O inilah yang menjadi titik potongnya. Contoh garis berpotongan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya adalah di persimpangan jalan. Atau dua lintasan kereta api yang berbeda rute. Atau antara jembatan dengan besi penyangganya. Garis berpotongan seperti ini disebut juga dengan berpotongan tegak lurus. Dua garis dikatakan saling berpotongan tegak lurus apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar yang berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku.
Garis K dan L merupakan dua garis yang saling berpotongan tegak lurus. Jika disimbolkan, maka ditulis seperti ini. Dibaca K tegak lurus L. Dan hubungan dua garis yang terakhir adalah garis berimpit. Dua garis dikatakan saling berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua titik persekutuan. Garis yang saling berimpit terletak pada satu garis lurus, sehingga hanya terlihat sebagai satu garis saja. Supaya lebih jelas, perhatikan gambar. Misalkan ada garis K dan L. Kedua garis terletak pada satu garis lurus, sehingga hanya terlihat sebagai satu garis saja. Nah, hubungan dua garis seperti ini disebut dengan garis saling berimpit. Hubungan garis berimpit terlihat pada jarum jam, yaitu yang ditunjukkan pada pukul 12 tepat. Jarum panjang dan jarum pendek terlihat sebagai satu garis saja dan terletak pada satu garis lurus. Sehingga jarum panjang dan jarum pendek pada jam analog ini disebut dengan saling berimpit. Nah, itulah pembahasan materi untuk kali ini. Selanjutnya, kita langsung ke contoh soal. Hubungan antara garis AB dengan ED adalah, perhatikan gambarnya. Garis AB dan ED merupakan garis yang tidak akan berpotongan walaupun kita perpanjang. Sehingga hubungan antara garis AB dengan garis ED adalah garis sejajar. Lalu bagaimana hubungan garis antara garis AB dengan garis AC? Teman-teman ada yang bisa menebaknya? Ya, betul sekali. Garis berpotongan. Di manakah letak titik potongnya? Betul sekali. Letak titik potongnya yaitu di titik A. Lalu, apakah masih ada garis lain yang berpotongan dengan garis AC? Ternyata, selain dengan garis AB, garis AC juga berpotongan dengan garis EC, juga berpotongan dengan garis BC. Lalu, adakah garis berimpit dalam gambar tersebut? Ingat kembali materinya ya. Garis berimpit adalah garis yang terletak pada satu garis lurus, sehingga hanya terlihat sebagai satu garis saja. Bagaimana teman-teman? Sudah menemukannya? Coba teman-teman perhatikan garis AD. Di dalam garis AD ternyata ada garis AC. Sehingga garis AD berimpit dengan garis AC. Wah, ternyata teman-teman, garis AD juga berimpit dengan garis lain loh. Coba teman-teman tulis di kolom komentar ya. Bilqis tunggu. Alhamdulillah, belajar hari ini sudah selesai. Jika ada yang belum jelas, teman-teman bisa bertanya kepada gurunya ya, atau teman-teman bisa memutar kembali video Bilqis ini. Selamat belajar dan tetap semangat belajar ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.